membeli dan mengambil rempah-rempah. Jadi pusat perdagangan global intinya. Banda misalnya menjadi pusat perdagangan global yang penting menarik pedagang dari berbagai negara seperti Arab, Cina, India, dan Eropa. Sejarah penjajahannya, bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda datang ke Maluku untuk menguasai monopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Jadi mereka berusaha untuk mengambil alih wilayah Maluku supaya mereka bisa memperjualbelikan rempah-rempah yang ada di Maluku di luar negeri karena akan lebih mahal harganya ketika mereka jual di luar negeri. Selain itu, di Maluku juga terdapat benteng-benteng peninggalan. Benteng-benteng peninggalan ini ada Tahula dan ada Taluko. Jadi Tahula ini adalah benteng yang dibangun oleh Kekaisaran Spanyol pada tahun 1609. Benteng ini berfungsi sebagai tempat pertahanan dan penyimpanan senjata bagi bangsa Spanyol dalam menghadapi persaingan dengan Belanda. Jadi pada saat itu ketika Belanda sedang menjajah Indonesia, bangsa Spanyol ini membangun benteng sebagai tempat pertahanan dia untuk bertahan di Maluku, menjadi persaingan dagang juga. Jadi Belanda, Spanyol, dan nanti ada satu lagi Portugis, dia berusaha menguasai Maluku, daerah Indonesia sebagai tempat untuk mereka mengambil dan memainkan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan ini seperti mereka berusaha untuk mengambil alih. Selanjutnya itu ada Taluko. Jadi Taluko itu adalah benteng yang bersejarah yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-16 di Ternate, Maluku Utara. Nama aslinya adalah Santo Lucas, tetapi penduduk setempat lebih mudah menghafalnya dengan Taluko. Benteng ini memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai pihak yang memperebutkan rempah-rempah yang berharga. Jadi sekian yang dapat sampaikan. Ada pertanyaan? Disebut sebagai kepulauan rempah atau kenapa Maluku? Jadi karena sejak dulu Maluku menjadi pusat produksi dan perdagangan rempah-rempah dunia, terutama cengkeh dan pala yang sangat berharga dicari oleh bangsa-bangsa asing. Jadi poin utama lagi, jadi Maluku ini mempunyai rempah-rempah yang unik untuk diperjualbelikan. Jadi kenapa menjadi pusat utama? Karena rempah-rempah unik itu dan yang melimpah. Dua rempah ini memang sangat mahal ya, karena untuk sekarang pun yang seplastik kecil pun itu harganya bisa mencapai 2.000, dan itu untuk prosesi pengambilannya dari tanaman dari ladang itu sangat sulit karena rempah cengkeh dan pala ini sangat kecil bentukannya dan gampang sekali untuk hilang. Jadi terima kasih sudah bertanya. Spanyol, Inggris, dan Belanda
bangunan baru, dan musik yang mendunia. Semua itu karena adanya interaksi sosial dan kebudayaan antara bangsa-bangsa di Jawa Rempah. Jadi bisa kita bilang bahwa Rempah bukan cuma mudah-mudah saja, tapi juga persahabatan antar bangsa. Setuju, karena dari Rempah kita belajar satu hal penting, bahwa perbedaan itu indah jika saling menghargai dan berbaur. Ada yang dikatakan ada banget. Salah satu contohnya Menara Masjid Al-Quran terlama. Menara itu bentuknya unik banget, gaya arsitekturnya campuran Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Selain itu ada Benteng Castella, benteng Portugis pertama di Indonesia. Dan situ kelihatan kalau bangsa Eropa bukan hanya berdagang, tetapi juga meninggalkan jejak budaya dan arsitekturnya di sini. Kita mau yel-yel. Hei, siapa kita? Pewaris dunia. Agama berbeda, budaya beragam, bahasa banyak, namun satu Tuhan, satu semangat, satu suara, setara gaya selamanya. Alah, sobat dan adik, Wilayah Nusantara. Yang pertama-tama di sini ada Inggris, dan nama kapalnya didatangin memakai kapal Golden Hind dan dipimpin oleh Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Jadi mereka mendarat untuk mencari rempah-rempah, dan mereka menemukan pos-pos di daratan untuk perdagangan. Nah, Inggris dan Belanda ini membuat perjanjian pada tahun 1824. Selanjutnya, ada Inggris, Spanyol, dan dia menaiki kapal Victoria ya. Dan di sini ada dua orang, ada nama dua tokohnya, yaitu Sebastian Elcano dan Mother Hand. Mother Hand dan ini Sebastian Elcano. Dia datang ke wilayah Sentana pada tahun 1569. Oke, lanjut ya. Ada Belanda. Nama kapalnya Batavia, dan ini ada orangnya yang bernama Cornelis de Houtman pada tahun 1602. Jadi di sini tuh Banten tuh sebagai pusat lada ya teman-teman. Ini juga kapal pertama yang mendarat di Banten. Benar. Lanjut ya. Di sini terakhir tuh ada Portugis. Nama kapalnya yaitu Flor de Mar, dan nama tokonya di sini ada De Alfonso de Albuquerque. Jadi semua tokoh-tokoh yang kami jelaskan ini adalah mereka yang memimpin selama mereka mendatangi selama yang, dan ini tahun mendarat ya pada tahun 1511. Oke, apakah dari kalian ada yang bertanya? bagaimana awal mula perdatangan bangsa Portugis? Bagaimana awal mula kedatangan bangsa? Awal mula bangsa Portugis. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu tertarik datang ke Pulau Nusantara. Nah, pertama itu karena faktor
Silakan kalau ingin mendokumentasi. Ini ada contoh kapalnya, orangnya. Jadi ini siapa tokohnya? Oke, di sini nama tokohnya yaitu ada Raffles. Dia yang memimpin kapal Golden Hind ini. Bye bye. Dan kembali. Apa aja sih yang mereka kendarain atau yang dipakai untuk dari Belanda ke Indonesia. Dari Belanda ke Indonesia itu mereka menggunakan kapal. Kapal ini yang digunakan oleh bangsa Belanda menuju ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, untuk gambar yang kedua itu tentang Belanda yang udah sampai ke bangsa Indonesia. Dia harus mencari tujuan pertamanya itu mencari rempah. Nah, untuk gambar yang ketiga itu tentang petanya Belanda menuju ke Indonesia. Dia menggunakan peta-peta itu. Terus untuk gambar yang keempat itu tentang jalur Nusantara. Mereka kan mau ke Nusantara ya. Jadi jalannya lewat mana nih kalau ke Nusantara? Untuk gambar yang kelima itu tentang logo VOC dan IUC. Nah, di sini aku juga mau ngejelasin nih rempah-rempah apa sih yang mereka pakai yang mau dibawa ke Belanda. Nih satu itu ada pala itu termasuk rempah-rempah yang bangsa Belanda inginkan dari Indonesia. Nah, kedua juga ada lada itu termasuk dong. Ketiga ada cengkeh. Yang keempat itu ada kayu manis. Di sini kalian ada pertanyaan nggak? Apa tujuan bangsa asing terutama Belanda datang ke Indonesia? Tujuan utama bangsa Belanda ke Indonesia itu pertama, untuk mendapatkan rempah dengan harga murah langsung dari sumbernya. Kedua, untuk mencari keuntungan besar melalui perdagangan internasional. Ketiga, mereka ingin menguasai jalur perdagangan agar tidak ada negara lain yang ikut bersaing. Selain itu, kedatangan mereka juga bertujuan untuk menyebarkan pengaruh ekonomi dan politik Eropa di Asia, serta memperkuat posisi negaranya di dunia internasional. Setelah melihat potensi besar Nusantara, Belanda tidak hanya berdagang, tetapi juga berusaha untuk memonopoli perdagangan agar seluruh hasil bumi Indonesia hanya bisa dijual kepada mereka. Dengan begitu, mereka bisa mengatur harga dan memperkaya negara Belanda. Ya, jadi tujuan Belanda itu ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah untuk memperkaya Belanda. Ya ada. Angin laut membawa berita. Kapal berdagang dari negeri seberang. Jalur rempah dari cerita tentang Nusantara yang makmur gemilang.